أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bersama-sama kita niatkan lillahi ta'ala. Semoga Allah mudahkan malam ini menjadi malam kita mendapatkan taufik dan hidayah, ilmu bertambah, amal soleh bertambah dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, insya Allah akan melanjutkan memperjelas, mempertajam barangkali apa yang telah kita simak pada hari Ahad sebulan yang lalu bersama guru kita Bapak Ustadz Atian terkait dengan taklid buta ya. Sebagian kita sudah mengetahui dan mungkin memahami insya Allah apa itu taklid buta di mana kita tidak boleh termasuk ke dalamnya. Dan kenapa tadi saya di grup menyampaikan apa namanya ajakan kepada teman-teman sekalian, silakan kepada jamaah yang memiliki pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, ini adalah kesempatannya. Karena biasanya pada saat kajian, saat menyimak, sok lupa gitu. Kalau kita tuh mau nanya apa. Nah, mumpung masih ingat, silakan boleh disampaikan di grup, atau mungkin nanti jika ada kesempatan di kolom Zoom. Jadi insya Allah pada malam hari ini akan disediakan waktu yang lebih banyak untuk sesi tanya jawab barangkali. Semoga malam ini memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan terutamanya adalah bab fikih ya, karena kita tidak bisa lepas amal soleh ini dalam mengamalkan ilmu fikih dan itu banyak sekali perbedaan dan insya Allah pada malam hari ini kita akan diberikan pencerahan sehingga perbedaan itu tidak mengganggu kita, tidak malah mengganggu amal kita jadi rusak barangkali begitu dan tentu menjadi jika amal soleh kita ada usaha pikir ternyata salah, mungkin malam ini menjadi akan dibenarkan paling perlu Ustaz. Itu saja barangkali, silakan yang diperlukan catatan, silakan disiapkan catatannya. Jika nanti ada mushaf Quran juga boleh disiapkan. Eh, dan jika ada pertanyaan, mohon akan disampaikan saat nanti Ustaz selesai memberikan paparan begitu barangkali. Dan nanti pertanyaan yang akan saya sampaikan akan sesuai urutan, barangkali ada juga pertanyaan masuk kepada saya melalui chat pribadi. Baik, langsung saja pada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atiat Ali, waktu dan medianya kami persilakan, Mangga Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam medina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan taklim yang tentu saja kita berharap kegiatan ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa lebih memantapkan diri di dalam meniti kehidupan ini di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Ya. Ini yang baru nampak di layar di depan saya langsung Dr. Azhali. Pak Azhali, kok ada Bang? Ini kitab-kitabnya luar biasa banyak sekali ini. Ya, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya hanya mengulang sedikit saja ya, supaya menjaga kalau ada yang mungkin pada bulan yang lalu tidak ikut itu sehingga eh, apa tidak mengetahui apa sebenarnya tema bahasan kita, kenapa kita membahas ini. Pertama, kita membahas tema ini berangkat dari satu keprihatinan ya, keprihatinan kita bahwa umat Islam ini
kok selalu saja terpecah belah gitu ya. Sehingga sulit kita untuk menyatukan dan semakin sulit kita merasakan atau berharap ini umat akan bersatu gitu. Padahal permasalahan di negeri ini semakin banyak yang membutuhkan satunya. Dan sayangnya umat ini terpecah oleh faktor ekstern. Ya, ada faktor ekstern pertama, ada pihak-pihak yang memang ingin memecah belah umat Islam gitu ya, dengan berbagai macam cara, misalnya dengan menampilkan atau mewujudkan satu kelompok yang sengaja khusus dibuat untuk memecah belah umat Islam. Nah, ini tentu saja pekerjaan orang-orang di luar Islam. Ya. Nah, seperti lahirnya aliran-aliran sesat gitu ya. Aliran sesat seperti Syiah misalnya, jelas itu buatan Yahudi, Ahmadiyah, memang sengaja dibuat oleh imperialisme Inggris gitu ya. Ini ya memang itu faktor dari luar. Yang kita bicarakan uh, pada bulan yang lalu, ya ini soal perpecahan yang terjadi, faktornya adalah masih dari dalam umat Islam sendiri gitu. Dari dalam umat Islam sendiri yang karena ta'assub gitu ya, asobiyah, karena fanatik gitu, terhadap satu pendapat gitu, masih dalam ruang istihad gitu. Dan ini akibat fanatisnya itu muncul karena yang bersangkutan atau pihak itu mereka taklid gitu, dan bahkan taklidnya itu taklid buta gitu. Jadi mengikuti suatu pendapat tanpa memahami duduk masalahnya secara hukum, lalu akhirnya ya seperti orang buta gitu, nggak mau melihat lagi ada yang lain, maka dia meyakini pendapat itu sebagai suatu pendapat yang benar, dan celakanya, nah itu celakanya, lalu menyalahkan semua orang yang pendapatnya berbeda dengan pendapat dia. Padahal yang dipermasalahkan atau yang sering dijadikan masalah itu justru ada di ruang istihad. Di ruang istihad ini memang ruang pendapat para ulama itu, para mujtahid itu. Nah, yang namanya pendapat itu sifatnya tidak mutlak benar. Pendapat manusia ya. Yang mutlak benar itu hanyalah Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran, firman Allah itu mutlak benar. Itu nggak mungkin salah. Gitu. Jadi karena itu adalah firman Allah itu. Jadi kalau itu nasnya qat'i, istilahnya itu dalam Islam itu, nasnya sudah pasti, jelas, Al-Quran itu menyatakan, tidak lagi kemungkinan untuk bisa ada multi tafsir atau pandangan yang berbeda, maka ya sudah tidak ada ruang bagi kita untuk beristihad. Gitu ya. Kita tinggal mengikuti saja. Timbulnya istihad para mujtahid, para ulama terkemuka gitu ya, terutama ulama 4 mazhab, itu muncul istihad itu terhadap nas yang zonni. Atau nasnya itu meragukan apakah betul itu hadis atau bukan. Bisa saja dia ragu karena sebenarnya dia yakin betul bahwa itu hadis itu. Tapi dia ragu tentang apa yang dimaksud oleh hadis itu. Nah, jadi hadis itu multi tafsir, bisa bermakna ini, bisa bermakna itu. Disitulah ruang istihad. Atau dia hadis itu sebenarnya maksudnya apa gitu. Hadis itu. Ilah hukum dari hadis itu apa gitu. Itu lalu kemudian juga uh, misalnya memang tidak ada hadis yang menjelaskan. Nah, ruang bagian inilah yang kemudian menjadi ruang istihad, yang kemudian melahirkan ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu pemahaman, hasil pemahaman para mujtahid.
Gitu. Jadi eh, karena kita ilmu kita sangat luar biasa terbatas gitu ya dibanding para mujtahid seperti tokoh mazhab yang empat itu, maka ya kita mengikuti pendapat salah satu atau pendapat-pendapat dari para mujtahid itu. Nah, dengan keyakinan bahwa kalau kita mengikuti pendapat mazhab Syafi'i misalnya, maka kita yakin dalam hal ini mazhab Syafi'i benar. Tetapi belum tentu yang lain salah. Gitu. Kita yakin benar, belum tentu yang lain salah. Dan sangat mungkin yang lain yang benar. Pendapat Syafi'i lah yang salah. Jadi kita saja sebagai pengikutnya harus seperti itu, Pak. Karena para tokoh mazhabnya sendiri seperti Imam Syafi'i itu tidak pernah mengklaim pendapat saya lah yang benar. Pendapat mujtahid imam yang lain salah. Nggak pernah tokoh mazhab berpendapat seperti itu. Mereka selalu bahkan menyatakan pada murid-muridnya, jangan kalian telan mentah-mentah pendapat saya. Karena belum tentu lagi pendapat saya itu benar. Gitu. Belum tentu pendapat. Coba bandingkan pendapat saya dengan pendapat mujtahid yang lain, imam yang lain. Siapa tahu mereka yang benar. Begitu, akan begitu prinsip ketika kita berada di wilayah istihad. Bagi orang yang memahami Islam, memahami duduk masalah para uh, hal-hal yang terkait dengan istihad, ruang istihad. Nah ini sayangnya yang terjadi di masyarakat ini banyak orang yang ya pemahaman Islamnya masih sangat sederhana, sangat minim, tidak tahu duduk masalah. Dia tahunya hanya kata ustadznya seperti itu. Gitu. Lalu dia kemudian meyakini sampai di tingkat ini masih aman. Gitu. Nah, yang tidak, yang kemudian menimbulkan masalah itu yang saya katakan tadi. Lalu dia yakin betul pendapatnya itu atau pendapat ustadznya itu benar. Dan lalu kemudian dia menyalahkan pendapat yang lain. Dengan Rasul mengatakan barang siapa yang beristihad lalu istihadnya benar dapat 2 pahala. Barang siapa yang istihadnya salah maka dia hanya mendapat 1 pahala. Jadi orang yang beristihad itu gak ada celaka. Cuman bedanya yang satu dapat pahala kalau dua pahala kalau dia benar. Ya, kalau salah masih dapat 1 pahala. Gak ada yang celaka. Dan pernyataan Rasul seperti itu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa meyakini jika pendapatnya itu benar. Karena untuk kita meyakini siapa yang pendapatnya benar, ya kita harus bertanya pada Rasul. Rasul sudah nggak ada kan itu. Ini timbulnya pendapat ini kan ketika Rasul sudah tidak ada. Kalau ada Rasul kita tinggal tanya Rasul selesai gitu. Nah itu ya jadi. Nah dulu kita disibukkan itu dengan perpecahan antara bagian umat ini. Umat Islam itu urusan kunut, baca usolli, lalu nanti taraweh 11, 23, panjang sudah kita di terpecah gitu ya, hanya gara-gara itu gitu. Yang itu sebenarnya mudah sekali cara menyelesaikannya itu. Misalnya kalau saya sholat subuh gitu kan, imamnya baca doa kunut, sementara saya tidak sependapat misalnya, bagi saya doa kunut itu tidak setiap subuh, nggak ada contohnya. Misalnya keyakinan saya seperti itu, ya selesai dengan kita nggak perlu mengaminkan aja, diam, kan selesai itu kan. Nah nanti bagi orang yang misalnya sholat imamnya membaca doa kunut, apa tidak membaca doa kunut, lalu makmumnya membaca doa kunut, ya sudah saja. Toh doa kunut itu bukan rukun sholat itu. Jadi jangan karena itu lalu kemudian kita tidak mau sholat lagi di masjid itu gitu. Sehingga terjadilah perpecahan seperti itu. Jadi ini kita sudah lama gitu ya disibukkan dengan masalah seperti itu gitu. Sehingga akhirnya kita tidak bisa bersatu umat ini. Nah ketika masalah ini sudah mulai agak reda gitu ya masalah atau bahkan sudah reda gitu jadi masalah lagi. Nah kini sekarang muncul soal
soal apa wanita bercadar gitu ya. Ada apa pakai niqab, lalu pria itu berjanggut gitu. Kemudian apalagi ya masalah celana cingkrang, lalu masalah hukum apa mendengarkan musik, lagu dan lain sebagainya. Nah ini mulai dimunculkan, Pak. Dimunculkan. Lalu kemudian yang sangat kita sayangkan itu ya seolah-olah kalau kalau tidak melakukan wanita tidak pakai cadar atau celana tidak cingkrang, laki-laki tidak jambutnya tidak mereka membuat kelompok tersendiri, kelompok eksklusif tersendiri, dan mereka tidak mau bergabung dengan umat Islam lainnya karena instruksi dari ustadznya, jangan pernah lagi kalian belajar dari ustadz yang lain karena nanti kalian akan sesat lagi. Gitu. Nah, lebih celakanya lagi, mereka bahkan kemudian bukan hanya merasa berbeda dalam segi itu, sebagian dari mereka bahkan sampai berani mengkafirkan yang tidak sependapat dengan mereka itu. Kita kalau kita ikuti di apa di media sosial itu ya sampai ada ada ya sampai mengkafirkan hanya soal musik gitu, mendengar lagu itu. Jadi setelah perdebatan panjang akhirnya yang satu mengkafirkan yang menghalalkan musik gitu, yang menghalalkan lagu itu. Tapi di sini kita saya pribadi hanya bisa ngelus dada gitu ya. Ini gimana ya kita umat Islam. Ya, jadi makanya kita coba kemarin membahas gitu ya, membahas bahwa dulu sebenarnya kalau saya lihat di sini pendapat-pendapat ini berawal dari sebenarnya dulu yang terkenal itu bukan 4 mazhab, ada 5. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Az-Zahiri. Nah, Zahiri itu tokoh mazhabnya adalah Daud, Imam Daud. Daud makanya Imam Daud Az-Zahiri dikenalnya. Kenapa dikenal Az-Zahiri, lalu dikenal mazhab Az-Zahiri? Karena dia melihat nas itu secara zahir, tekstual. Jadi kalau hadis itu bunyinya seperti itu, ya sudah itu. Jadi nggak boleh ada takwil, nggak boleh ada lagi apa, berpendapat kecuali sesuai dengan teks. Nah, mazhab ini sebenarnya sudah lama hilang, sudah lama hilang. Pengikutnya sudah nggak ya, banyak meninggalkan dan dia mazhab itu sudah nggak dipergunakan lagi. Kenapa? Kaku, Pak. Kaku untuk bisa diwujudkan di dalam kehidupan. Karena tekstualnya itu. Nah, yang sekarang muncul itu sebenarnya melanjutkan lagi, menghidupkan lagi itu mazhab itu sebenarnya. Jadi mereka itu hanya melihat hadis itu secara tekstual, nggak melihat apa konteks hadis itu, asbabul wurudnya bagaimana, sebab timbulnya hadis itu seperti apa, lalu kemudian apakah itu memang hadis itu berlaku untuk selamanya atau mungkin jangan-jangan hadis itu sudah dihapus oleh hadis berikutnya karena itu ada tahapan-tahapan dalam Islam. Gitu. Sebagai contoh misalnya soal cadar, kalau kita lihat dari sejarah cadar itu, kan wanita di awal Islam itu memang dilarang oleh Rasulullah SAW itu dilarang aktivitas keluar gitu, dilarang keluar. Kenapa? Masa peralihan dari jahiliyah ke Islam. Gitu. Ketika wanita itu luar biasa dianggap sangat rendah di mata pria itu ya. Kita tahulah bayi wanita dikubur hidup-hidup, wanita dijual di pasar-pasar seperti itu. Nah, ketika Islam ingin merubah pandangan yang sangat salah ini ya, terhadap wanita, bahwa wanita itu sebenarnya punya kedudukan yang sama dengan laki-laki, maka si wanita ini dikurung dulu. Jadi nggak boleh ke masjid, jadi nggak sholat di masjid. Jadi sholatnya cukup di rumah. Ya. Tentu mereka akan kecewa kalau harus sholat di rumah. Ya, mereka kemudian dikatakan bahwa
wanita sholat di rumah itu pahalanya sama dengan laki-laki yang sholat di masjid. Bahkan di rumah pun sebaiknya di kamar yang gelap, gitu, tersembunyi. Gitu. Memang wanita itu disembunyikan dulu. Jadi boro-boro ada wanita bekerja keluar rumah, gitu. Apa, bekerja misalnya gitu. Jadi kenapa ke masjid sampai dilarang? Ya memang nggak boleh keluar rumah. Jadi kita akan ketemu nanti hadis wanita nggak boleh ziarah kubur. Pokoknya keluar rumah nggak boleh. Nah kalau sampai akhirnya mereka misalnya ada wanita yang terpaksa harus keluar rumah, maka ditutup mukanya. Supaya nggak tahu orang siapa itu wanita itu. Ditutuplah mukanya. Jadi ini sejarah awal Islam. Sejarah awal Islam. Nah sekarang, apa alasan kita untuk melarang wanita sholat di masjid? Gitu? Untuk memperoleh pahala berjamaah. Toh wanita sekarang kita sudah keluar dari rumah kan, malah kerja, malah ada yang jadi pejabat segala macam, jadi anggota DPR. Ada, wah sudah banyak wanita sana. Nah kalau sudah keluar seperti itu, apa alasan kita untuk melarang mereka sholat berjamaah di masjid? Terus apa alasan lagi kita untuk menutup mulut wajah mereka lagi kan itu? Jadi apa untuk apa lagi mereka harus berinteraksi? Untuk berinteraksi harus kelihatan wajahnya kan itu. Sehingga dulu waktu saya di Mesir itu Presiden Sadat itu ya, Presiden Sadat, istrinya itu Jihad Sadat. Dia seorang dosen di Cairo University. Dia pernah kemudian berkirim surat ke para ulama di Al-Azhar itu ya, minta segera keluarkan fatwa karena kebetulan katanya ada dua siswi dia di Cairo University, mahasiswinya itu memakai niqab itu, memakai cadar. Nah, saya kan susah katanya nanti membedakan. Ini yang ujian itu apa mahasiswi saya atau adiknya atau kakaknya atau orang lain atau ibunya gitu. Dia tertutup oleh cadar itu. Nah jadi sama halnya sekarang misalnya. Ketika saya melihat seorang pria di sampingnya orang bercadar, kan saya nggak tahu apakah yang bercadar itu istrinya atau bukan. Itu. Jangan-jangan dia sedang berjalan dengan istri orang lain. Nah, saya kan nggak tahu itu apa seperti ini Islam gitu ya. Itu Islam di awal sebenarnya gitu. Kalau ini pendapat keyakinan kita seperti itu, bahwa nanti ada orang yang punya pendapat dan keyakinan lain, kami ingin seperti itu, ya silakan aja gitu. Tapi jangan kemudian kan, mereka kemudian menuduh yang tidak bercadar itu tidak nyunah, tidak islami, tidak dan sebagainya. Padahal yang tidak bercadar itu punya pendapat sendiri gitu. Bahwa itu adalah masa dahulu. Nah sekarang saya pernah bahkan bertanya pada ibu-ibu, Bu, ibu pernah pergi ke tanah suci untuk berhaji atau berumrah? Pernah, ya itu ya, pernah itu. Nah, pada waktu di Makkah itu ibu sholat di mana? Nah, di Masjidil Haram. Lah kenapa? Kan sholat wanita yang terbaik itu adalah di rumah. Jadi harusnya ibu sholatnya di hotel aja. Jadi, itu kan. Dan apakah ulama-ulama di Mekah dan di Madinah itu nggak ngerti itu hadis itu tentang wanita lebih baik sholat di masjid? Kenapa oleh mereka diizinkan masuk? Harusnya disuruh pulang itu. Pulang-pulang kalian ke hotel itu. Bahkan di Masjidil Haram itu disediakan tempat untuk sholat wanita. Ya, nah itu kan larangan untuk sholat di masjid itu dulu di awal-awal Islam. Ketika wanita itu sedang benar-benar dikurung. Jadi seperti itu ya. Lalu kemudian masalah janggut. Sudah kita jelaskan bahwa dulu itu ketika di awal Islam itu kepribadian seorang muslim itu belum terbentuk. Sehingga orang dari mana dia tahu muslim atau bukan muslim? Ya dari penampilan. Nah, dibedakan aja lah penampilan. Kalau orang Yahudi itu menyukur jenggotnya, maka kalian, kata Rasulullah, panjangkan jenggotnya. Gitu. Jadi dulu karena belum terbentuk kepribadian itu. Gitu. Nah, sebenarnya Islam hadir untuk membentuk pribadi seseorang, bukan untuk membentuk penampilan. Gitu. Jadi keislaman seorang bukan dibuktikan oleh penampilannya, gitu kan.
Alangkah mudahnya nanti orang munafik untuk berpura-pura Islam, tinggal pajakan jenggot sudah selesai kan itu. Jadi kita bisa mudah tertipu gitu dengan ada munafik itu. Jadi itu dulu pada waktu awal ketika Islam itu baru hadir. Lalu ketika celana cingkrang misalnya. Nah sekarang saya jelaskan begini. Aurat laki-laki itu mana batasannya? Dari pusar sampai lutut. Kan itu. Itu kan aurat laki-laki. Jadi kalau suatu saat nanti kita ketemu di masjid itu Pak ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya diundang misalnya untuk berceramah. Lalu saya datang Pak. Saya datang memenuhi undangan Bapak dan Ibu sekalian. eh, untuk misalnya sholat zuhur berjamaah, lalu ceramah. Lalu saya datang cuma pakai celana kolor. Celana kolor yang eh, rada gombrang seetik itu yang menutup bujal apa sampai dengan lutut. Bapak Ibu keberatan nggak saya datang dengan tampilan itu? Keberatan tidak. Lalu saya memimpin sholat jadi imam saya. Anu kolor lah gitu ya. Cuma ada gombrang sedikit tapi menutup dari pusar sampai dengan lutut. Keberatan nggak saya jadi imam sholat? Kalau keberatan apa alasannya? Sah tidak saya mengimami sholat dengan penampilan seperti itu, dengan pakaian seperti itu. Cuma pakai celana gitu, celana, celana, celana kolor gitu ya. Sah, Pak. Sah. Jadi apa yang mau dipermasalahkan di sini? Ya mungkin karena karena kita tadi nggak ngerti masalah hukum mungkin ya. Ya kalau dulu saya waktu di Mesir itu di asrama itu pernah ada seorang pegawai yang biasa bersih-bersih mesin, biasa bersih. Dia waktu sholat berjamaah itu cuma pakai kolor itu. Nggak ada yang kemudian protes kemudian atau mengenegur dia karena dia tahu itu sah. Rupanya mungkin bajunya itu kena najis, dia nggak bawa salin. Nggak mungkin dia cuci waktu itu lulus sholat. Ya sudah sholat dengan itu saja. Ya, jadi secara hukum sah. Cuman mungkin kesopanan kita masa sih orang sholat pakai kolor. Jika turun ada sopan setik itu di hadapan Allah gitu. Nah, karena untuk demi kesopanan itu, lalu saya pakai baju kan itu. Lebih bagus kan? Saya pakai baju begini. Lebih bagus. Lalu celana kolor itu yang tadinya hanya menutup sampai lutut, saya turunkan ke bawah sedikit. Lebih bagus? Lebih bagus. Saya turunkan lagi lebih bawah lagi. Lebih bagus? Lebih bagus kan? Makin tertutup kan? Kenapa begitu lewat mata kaki saya katanya masuk neraka jahanam? Itu kan? Kok tadi ketika ke atas saya saya tutup, makin ditutup makin bagus kan itu. Sampai dari lutut saya turunkan sedikit ke bawah, bagus. Turunkan lagi ke bawah lagi, makin ke bawah lagi, bagus. Tapi begitu lewat mata kaki, kok saya jadi masuk neraka jahanam ya? Kata yang pakai celana cingkrang itu. Loh, itu katanya ada hadisnya. Nah, tinggal masalahnya kita kaji. Kan logikanya tadi semakin ditutup harusnya semakin baik. Kenapa orang yang pakai cingkrang itu malah jadi kalau tidak cingkrang itu malah jadi masuk neraka jahanam. Apa maksud hadis itu? Nah, sehingga ketika dipelajari hadis itu oleh para ulama, nah rupanya Rasul mengancam seperti itu bukan masalah menutup auratnya, tapi pada waktu itu memakai baju yang mereka celana lah. Kalau dulu kan mereka pakai semacam gamis itu ya, panjang. Itu memakai panjang gamis sampai ke bawah itu merupakan kesombongan. Kenapa? Dulu kan nggak ada pabrik tekstil, Pak. Ya, zaman zaman Nabi itu ya. Jadi yang namanya berpakaian ini betapa susahnya untuk bisa dapat satu pakaian saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau itu jadi khalifah, anaknya Abdullah cuma punya dua baju.
anak presiden, anak kepala negara, cuma punya dua baju. Satu dipakai, satu dicuci, terus begitu. Nah, pada saya tahu ceritanya ketika dia meminta pada ayahnya tolong dibelikan satu baju lagi. Jadi kalau ada orang misalnya bikin baju, bikin apa gamis, lalu sampai dia ke bawah, berarti itu orang kaya. Orang kaya, dia punya bahan yang banyak itu sampai ke bawah dia buat itu. Jadi itu dipakai kesombongan untuk menunjukkan kekayaannya itu dia pakai. Nah, kalau sekarang kan nggak ada orang sombongan dengan maksud kesombongan seperti itu, gitu. Nah itu ilahnya ya ilah hukumnya itu ya. Jadi uh, jadi yang intinya kalau saya lihat itu banyak masalah yang mereka artinya yang harus kita kaji lagi gitu. Bahwa mereka kemudian ingin memakai celana cingkrang. Ya silahkan aja, siapa yang melarang? Kita nggak akan pernah terganggu, misalnya kalau ada orang mau istiqlal, itu hak mereka. Itu kalau mereka berpendapat seperti itu. Misalnya ada orang mau pakai mau memanjangkan janggut, silahkan sampai janggut itu sampai ke tanah, maka teh gitu. Silahkan aja. Tapi jangan kemudian menuduh orang yang tidak seperti itu penyunah itu. Jangan-jangan kita juga punya alasan bahwa mereka yang seperti itu yang tidak ngerti sunnah itu. Malah yang tidak ngerti sunnah menurut keyakinan kita bahwa itu masanya sudah lewat itu kan. Lalu soal soal musik dan lagu yang sampai nauzubillah ya sampai saling saling mengkafirkan itu ya. Nah, lagu kalau musik itu mau diharamkan, yang namanya musik itu apa gitu? Kemarin kan kalau nggak salah dengan saya nggak begitu mengikuti, hanya saya dengar saja itu terjadi perdebatan dengan siapa Ustaz Adi Hidayat ya kalau nggak salah itu ya. Sampai akhirnya Ustaz Adi Hidayat yang menghalalkan musik dan lagu itu dikafirkan. Karena bagi mereka mendengar lagu dan mendengar musik itu sudah haram. Itu bahkan sampai akhirnya mengkafirkan. Nah, saya pernah mengomentari itu. Kalau menurut saya, mendengar musik itu atau mendengar lagu itu, saya setuju itu haram. Nah, seperti yang dikatakan mereka. Tapi saya juga setuju dengan Ustaz Adi Hidayat bahwa mendengar musik itu halal. Jadi kalau ada yang berpendapat halal, saya setuju. Kalau ada yang berpendapat haram, saya juga setuju. Kok bisa begitu? Ya bagi saya mendengar musik dan lagu itu bisa haram, bisa halal. Nah, kalau lagu itu misalnya liriknya itu sangat tidak bermoral, atau lagu itu bisa membawa kepada orang kepada berpikir hal-hal yang berbau maksiat. Nah, misalnya itu, atau misalnya orang menyanyikan lagu itu dengan misalnya wanita dengan pakaian yang nauzubillah seperti itu, pokoknya udah maksiat lah. Ya, saya setuju kalau itu diharamkan. Tapi kalau lagu itu bahkan membawa kita semakin sadar gitu ya, semakin sadar terhadap agama gitu ya, membawa semangat kita untuk berjuang, menyadarkan kita tentang kemahakuasaan Allah dan seterusnya. Masa yang begitu kok diharapkan itu ya. Saya kadang-kadang dengar-dengar lagu apa seperti lagu Bimbo itu Tuhan, lagu Rindu Kami pada Rasul. Terus terang, saya kadang-kadang bisa bisa menangis Pak dengarnya itu. Ya Allah, betapa rindunya kita kepada Rasulullah. Indah sekali dibuat dalam sebuah syair yang dinyanyikan seperti itu. Firapun itu diharapkan ya. Padahal itu bisa membawa apa rasa kerinduan kita kepada Rasul gitu kan. Atau misalnya lagu-lagu perjuangan yang menambah semangat kita untuk berjuang di jalan Allah. Banyak itu diharapkan itu. Nah ini yang kadang-kadang pemikiran-pemikiran semacam ini, ya inilah yang saya katakan tadi, susah mungkin mau dipraktekkan dalam kehidupan kita kan itu ya. Tapi kalau ada orang yang ingin tetap menjalankan itu, keyakinan seperti itu, ya silahkan saja kan itu. Tapi jangan jangan kemudian menuduh yang lain itu uh,
tidak nyunah gitu ya, sehingga mereka tidak mau lagi bergabung dengan umat Islam yang lain karena takut tersesat gitu. Ini memang memprihatinkan itu kali ya kalau saya lihat itu. Ini menurut saya yang kenapa saya sebut itu sebagai ta'assub, ya, asobiyah, dan sebagai taklid, taklid buta gitu. Nah, lalu yang terakhir ini saya ingin sampaikan, ini kesalahan itu terjadi juga karena kita tidak membedakan. Ada sunnah, karena mereka selalu mengatakan ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul, ini kalau tidak begini berarti tenyunah dan sebagainya itu. Sunnah Rasul itu apa sih? Apa yang kita maksudkan dengan sunnah Rasul? Ucapan, perbuatan, sikap, tindakan Rasul, kan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua ucapan, perbuatan Rasul itu jadi sunnah yang harus kita laksanakan? Kan tidak, Pak. Maka para ulama itu kemudian membagi sunnah Rasul itu kepada dua. Ada sunnah tasri'iyah, jadi sunnah Rasul yang menjadi hukum. Ada sunnah ghairu tasri'iyah, sunnah Rasul tapi tidak menjadi hukum. Sekarang saya ambil contoh. Rasul makan dengan tangan mana? Kanan atau kiri? Tangan kanan. Lalu beliau menyatakan dalam hadis, hanya setan yang makan dengan tangan kirinya. Berarti makan dengan tangan kanan itu sunnah Rasul yang jadi hukum atau tidak? Jadi hukum. Karena ada pernyataan itu. Hanya setan yang makan dengan tangan kirinya. Sekarang Rasul makan dengan tangan kanan itu tangan dengan satu mangkok besar bersama keluarganya atau bersama para sahabat. Setelah itu nanti setelah makan dijilatin gitu kan di masjid. Itu jadi sunnah Rasul, sunnah Rasul, sunnah Rasul. Apa jadi hukum? Tidak, tidak jadi hukum. Nah, tidak jadi hukum. Karena tidak ada Rasul kemudian mengatakan hanya iblis yang makan pakai sendok dengan garpu. Ya. Itu kan nggak ada itu. Jadi kalau begitu terserahlah kita mau pakai tangan kosong kita makan, mau pakai sendok, pakai garpu silahkan itu. Itu bukan termasuk sunnah tasriyah gitu. Bukan sunnah yang menjadi hukum yang harus kita jalankan. Nah seperti itulah contohnya misalnya kan. Ya. Kata Rasul, aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai lutut. Nah, coba untuk menutup aurat tadi kan lebih baik. Lalu ada orang menutup auratnya itu dengan pakaian gamis seperti itu. Orang-orang Arab tuh pakai gamis kan itu ya. Itu sunnah Rasulullah pakai itu, pakai itu. Jadi hukum tidak. Yang jadi hukum menutup auratnya, bukan bentuk pakaiannya. Jadi bukan bentuk pakaiannya. Jadi ini dokter Azali saya lihat nggak pakai gamis itu, malah pakai pakai baju, pakai gitu. Jadi nanti jangan-jangan dibilang ini nggak nyunah dokter Azali itu. Malah sekarang dokter Azali pakai kacamata itu nggak nyunah. Rasulullah kan nggak pernah diriwayatkan pakai kacamata, apalagi pakai arloji segala macam itu. Nah, Rasulullah kalau berpergian pakai apa? Pakai unta. Nah, Dokter Azali belum pernah saya lihat pergi pakai unta itu, pakai mobil. Jadi tidak nyunah itu Dokter Azali itu. Ini Pak, kalau begini cara berpikirnya kita jadi sempit Pak Islam itu ya. Jadi kita jadi sangat sempit. Mungkin ruang gerak kita sudah nggak nyunah semua itu ya. Gitu. Sehingga saking kakunya ada seperti ini. Saya pernah menemukan di masjid itu ada orang azan Pak. Di depannya mic di azannya. Allahu Akbar, Allah. Dia nengok ke kanan sana. Nanti Allahu Akbar nengok ke kiri kan itu. Jadi habis azan saya tanya, kenapa tadi kamu nengok-nengok ke kanan, nengok ke kiri? Sunnahnya begitu katanya. Dulu Bilal itu katanya kalau azan itu sekali nengok kanan, sekali nengok kiri kan itu ya. Iya, dulu Bilal begitu itu karena tidak ada sound system. Itu jadi dia nengok ke kanan itu supaya suaranya bisa sampai ke kanan, nengok ke kiri soalnya sampai empat arah dia seperti itu karena tidak ada sosis. Dan sekarang mic di depan mulut Anda ngapain juga harus
Nengok ke kanan, nengok ke kiri, malah jadi tidak terdengar suara itu, mic-nya ada di depan itu. Jadi ini terlalu kaku lah kita ya. Atau saya ambil contoh terakhir lah ini ya. Dokter Azali kalau kalau zakat fitrah pakai apa? Apa yang diserahkan ke masjid misalnya kan, zakat fitrah itu? Beras, beras. Pernahkah Rasulullah zakat fitrah dengan beras? Tidak pernah. Oh, berarti tenyuna itu. Itu tidak tenyuna itu. Rasulullah berzakat fitrah itu kalau tidak gandum, kurma. Ya kan itu. Jadi loh kata yang seorang saya malah nggak beras itu ke masjid itu saya menyerahkan uang aja gitu zakat fitrah itu. Wah itu mah kok mau tenyuna pisan. Mana pernah Rasulullah SAW zakat fitrah mengeluarkan dengan uang. Terus uangnya apa? Rupiah. Oh, itu mau pakai beda pisan itu. Pakai beda pisan. Mana pernah Rasulullah SAW megang rupiah. Itu. Terus kalau begini, begini jalan pemikirannya, kacau kita nih Pak. Kacau sekali kita. Akan habis ini kehidupan kita akan harus kembali ke zaman awal Islam itu pertama muncul gitu ya. Jadi kenapa oleh Rasulullah dibiarkan ini berkembang untuk mengikuti zaman gitu. Sehingga Islam itu bisa dipergunakan oleh setiap orang Muslim sampai zaman. Tetapi nas-nas yang qat'i itu berlaku sampai kiamat. Karena itu sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3, zuhur itu nggak akan berubah sampai sampai selesai itu. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu nggak akan berubah sampai kiamat, nggak ada masalah untuk tetap dilaksanakan. Sahur di bulan Ramadan mulai terbit fajar sampai terbit itu nggak perlu berubah. Gitu. Tapi bagian-bagian yang ini dibiarkan karena dia akan mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan untuk melengkapi. Akhirnya jadi lama juga ini. Kalau saya khawatir nanti kita apa keliru lagi memahami masalah ini sehingga menjadi persoalan baru. Saya kira ini saja. Nah, silakan kalau kita mau lanjutkan dengan diskusi. Ya. Mangga. Mohon maaf tadinya saya bermaksud hanya sebentar aja, tapi ya, ya mangga, mangga silakan. Baik Ustaz, syukur jazakallah. Sebelumnya mohon izin ini kamera saya off sebentar, kebetulan sinyalnya sedang ada gangguan di rumah nih kebetulan. Mohon izin, mohon maaf jika kamera saya di off. Baik para jamaah sekalian, begitu kita simak tadi komentar untuk kita masuk pada sesi diskusi. Saya paham ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Mohon izin saya akan membacakan satu pertanyaan dulu yang pertama masuk ke saya. Begini Ustaz pertanyaannya. Ini sangat mendasar sekali Ustaz tadi. Ketika kita pertanyaannya adalah dalam setiap ibadah harian kita sebagai seorang muslim, infonya bahwa adalah kita harus ibadah sesuai dengan dalilnya, baik Quran maupun hadis. Namun kebanyakan bahwa kita melakukan amalan itu sesuai dengan apa yang kita dengar dari saat pengajian dari Ustaz mereka gitu. Dalam pengajian ibu-ibu atau mungkin pengajian bapak-bapak Ustaz. Dan kita mendengar hadis itu dasar yang disampaikan oleh Ustaz itu cuma satu kali pada saat itu saja barangkali. Dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan amalnya itu bukan amal yang eh, artinya amal yang memang memiliki banyak penafsiran fikih gitu Ustaz. Dan ketika kita tidak hafal hadisnya dan kita tidak membuka Qurannya, hanya mendengar apa yang dikatakan oleh Ustaz saja begitu. Dan mengingat tadi Ustaz sampaikan bahwa ketika istihadnya salah jadi satu dan kalau benar jadi dua, apakah kita itu masuk pada level aman Ustadz? Artinya tidak berdosa sampai kita meninggal, kita amalkan Ustadz amalan yang disampaikan oleh Ustadz, tapi kita sendiri tidak pernah belajar secara langsung membuka Quran atau membuka hadis Ustadz. Ya, kita amalkan saja sholat sunatnya, rawatibnya, sedekahnya segala macam. Tapi hadisnya secara tekstualnya ini kita tidak pernah belajar, hanya mendengar langsung dari Ustadz saat pengajian. Itu mungkin besar pertanyaannya, penjelasan. Jadi begini, ya kalau yang disampaikan Ustadz itu memang sesuatu yang sangat berbeda dengan pada umumnya. Ini supaya mudahnya kita pada umumnya. Misalnya Ustadz itu mengatakan selama ini orang melaksanakan subuh itu 2 rakaat. Sebenarnya kata Ustadz itu misalnya ini subuh itu bisa 2 rakaat, bisa juga 3. Bahkan boleh 4.
Nah, kalau itu kita sudah harus cari dalil, segera cari dalil. Ini benar nggak pendapat Ustaz ini? Kok bisa ini gitu? Selama ini kita tahunya subuh 2 rakaat kok. Saya nggak pernah tahu hadisnya itu subuh 2 rakaat itu. Tapi nggak pernah dengar ada orang subuh sampai 3 rakaat, boleh 3 rakaat, 4 rakaat. Nah, ini perlu kita segera koreksi dan cari dalil gitu. Nah, itu ya, karena ini sesuatu yang. Tetapi kalau misalnya eh, yang disampaikan oleh Ustadz itu bukan yang saya katakan tadi masalah yang sangat prinsip di dalam Islam. Misalnya tadi eh, masalah bagaimana kita menempatkan tangan saat setelah takbiratul ihram, apakah tidak ada, apakah di atas pusar, atau di bawah pusar. Lalu mengangkat tangan waktu takbiratul ihram itu apakah sampai menyentuh daun telinga atau sampai pundak atau hanya cukup di dada. Nah, ya, kalau yang ini ikuti sajalah salah satu itu kalau belum sempat kita mencari dalilnya. Sebab ini pasti bukan masalah yang prinsip. Kenapa? Lah orang yang nggak punya tangan kan bisa sholat. Ini itu kalau yang hal-hal seperti ini memang oleh Allah dan Rasulnya itu diatur dibiarkan saja orang beristihad itu ya. Apakah telunjuk itu digerakkan saat apa pada waktu tahiyat gitu. Apakah selamanya manteng itu dari awal sampai akhir ataukah digerakkan pada waktu syahadat, membaca syahadat atau gimana atau bergerak ke kanan ke kiri seperti itu atau gimana. Nah, kalau itu Bapak tinggal Ibu tinggal ikut saja salah satu itu. Kenapa? Kenapa salah satu kita ikuti? Ya, yakin itu bukan masalah yang prinsip. Sehingga bagusnya Bapak dan Ibu itu tahu. Ini kalau saya contohkan sholat, tahu mana yang merupakan rukun sholat. Rukun itu sesuatu yang kalau kita tidak laksanakan, maka sholat ibadah kita tidak sah. Mana yang jadi rukun? Nah, mari saya contohkan sholat. Yang menjadi rukun sholat itu, pertama, niat. Niat itu apa? Itu sebentar azan. Lalu saya pergi ke masjid, ambil air wudhu, saya pergi ke masjid. Niat saya apa? Ya sholat. Niat saya mau sholat. Sholat apa? Loh ya kalau jam segini ini ya sholat zuhur. Nah sholat zuhur itu berapa rakaat? Timbang lagi ngarana zuhur mau 4 rakaat. Gitu. Jadi nggak ada lagi kita perlu untuk melafalkan niat itu usolli fardu zuhur arba rakaatin. Nggak ada Rasulullah mencontohkan itu. Jadi sudah pasti. Nah, itu niat itu satu rukun. Rukun yang kedua kita berdiri. Nah, bagi yang mampu itu sholat harus dilaksanakan sambil berdiri. Ketika tidak mampu boleh duduk. Nah, ketika tidak duduk boleh berbaring. Bagi yang mampu berdiri itu menjadi rukun sholat. Itu sholat fardu. Jadi kalau ada orang mampu sholat berdiri lalu sholat maghrib tapi dia lakukan sambil duduk tidak sah. Karena itu rukun. Nah, itu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang baca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram yang pertama itu rukun sholat. Kalau itu tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Yang keempat, menurut Imam Syafi'i membaca Al-Fatihah. Itu rukun. Jadi kalau ada orang mampu membaca Al-Fatihah dengan sengaja dia tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Karena dia rukun. Yang kata Imam Hanafi, saya tidak sependapat. Kalau menurut pendapat saya, yang jadi rukun itu baca Al-Quran, ayat Al-Quran, apa saja. Al-Fatihah itu bukan rukun, tetapi wajib sholat. Jadi, kalau Al-Fatihah tidak dibaca, sholatnya tidak sempurna. Tapi sah, menurut Imam Hanafi. Sudahlah, kita ambil misalnya mazhab Syafi'i, bahwa Al-Fatihah itu rukun. Ya, jadi itu rukunnya. Lalu rukun berikutnya apa? Ya, ruku. Jadi ruku. Nah itu rukunnya ruku. Lalu rukun berikutnya bangkit dari ruku sampai itidal. Rukun berikutnya sujud. Dan rukun waktu sujud itu yang harus kena itu dahi.
dahi di tempat sujud itu. Lalu kemudian rukun berikutnya duduk di antara dua sujud. Nah, terus rukun dan rukun yang lainnya kemudian adalah tahiyat akhir. Dan rukun terakhir adalah rukun salat terakhir itu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Tiga mazhab mengatakan yang rukun itu yang ke kanan, ke kirinya sunnah. Kecuali mazhab Hambali mengatakan kanan kiri itu rukun. Gitu. Nah, pokoknya salam lah itu yang jadi rukun. Hanya itu sebenarnya. Jadi kalau ada seorang misalnya sholat, lalu dia membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya tidak dinaikkan. Dia gini aja, tangannya ditaruh. Allahu Akbar. Tidak baca tidak baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di rakaat pertama tidak baca surat setelah Al-Fatihah, tidak baca ayat, langsung dia ruku. Pada waktu ruku tidak baca takbir Allahu Akbar, enggak, dia balemnya gitu sampai ruku. Selama ruku dia maca naon, lalu dia bangkit lagi, tidak baca sampai Allahu Hamidah, cuma bangkit aja seperti itu, dia maca naon. Lalu sujud, tidak baca takbir Allahu Akbar. Waktu sujud temaca naon. Nggak baca apa-apa. Dia diam saja gitu. Nggak baca apa-apa. Lalu duduk di antara dua sujud. Temaca naon. Gitu. Sujud lagi temaca naon. Berdiri baca Al-Fatihah. Lalu dia lakukan hal yang sama. Di rakaat kedua itu dia tidak tahiyat. Tidak tahiyat awal. Langsung saya berdiri rakaat ketiga. Nah itu ya. Maka sholat orang itu sah. Sah sholatnya. Karena mengangkat tangan waktu takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Membaca doa iftitah sunnah. Membaca surat di rakaat pertama dan kedua atau ayat setelah Al-Fatihah sunnah. Membaca takbir waktu mau ruku sunnah. Membaca Subhana Rabbiyal Azim misalnya waktu ruku sunnah. Membaca Sami Allah liman hamidah sunnah itu. Sujud, lalu di waktu sujud membaca lagi Subhana Rabbiyal A'la atau yang lain misalnya yang dicontohkan sunnah. Duduk di antara dua sujud masa Rabbi firli warhamni sunnah itu. Tahiyat awal sunnah itu. Itu. Jadi ketika kita tahu bahwa mana yang rukun, mana yang wajib, maka kita ya kalau ada yang berbeda dalam hal rukun, nah baru kita cari segera dalilnya ini mana yang benar nih, atau kita tanyakan ke yang lain dan sebagainya. Jadi kalau di masalah yang sunnah, ya bagusnya kita juga tahu dalil. Kalau enggak, laksanakan aja lah dulu sementara ikut pendapat itu, karena kalau bisa ditanyakan ini pendapat mazhab yang mana dan seterusnya. Kalau enggak, laksanakan seperti yang mungkin Bapak Ibu laksanakan selama ini. Jadi yang jangan sampai kita ribut di urusan yang sunnah. Gitu. Padahal di urusan yang sunnah itu sangat mungkin berbeda pendapat para ulama soal curug, kapan bergerak gitu ya. Saya ambil contoh lah soal telunjuk itu. Kenapa bisa terjadi berbeda? Rasulullah dalam hadis hanya menyatakan beri isyarat dengan telunjukmu. Nah, nggak jelas beri isyarat itu kapan. Maka para ulama ada yang berpendapat bahwa beri isyarat orang dengan telunjuk mau udah saja dari awal sampai akhir manteng gitu si curug itu. Itu satu pendapat. Imam Syafi'i berpendapat tidak. Beri isyarat yang dimaksud oleh Rasulullah itu ketika baca syahadat illallah asyhadu an la ilaha illallah, itu pentingnya pada waktu menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah itu pentingnya kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi tidak. Pentingnya itu justru ketika menafikannya itu. Asyhadu an la, naik ke atas, la ilaha illallah, turun lagi. Nah, Imam Hanafi. Kata Imam Hambali, oh tidak. Yang dimaksud oleh Rasulullah beri isyarat itu setiap menyebut nama Allah dalam atahiyat. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setiap menyebut nama Allah bergerak. Kata Imam Maliki, tidak. Pokoknya dari awal sampai akhir saja digerakkan ke kiri dan ke kanan. Atahiyatul mubarakatuh. 5 mazhab berbeda-beda. Karena hadisnya gak jelas kan itu. Lalu kita mau ikut yang mana? Terserah.
Atau misalnya Bapak mau beristihad sendiri juga boleh, nggak boleh, nggak harus mengikuti empat mazhab itu, boleh saja. Nah, tapi kalau Bapak tingkat ilmunya sudah sama dengan Imam Syafi'i lah gitu ya. Tapi karena ilmu kita ini masih jauh betul dibandingkan tokoh-tokoh mazhab itu, mereka betul-betul sangat menguasai gitu. Maka kita ikut sajalah. Nah, salah satu di antaranya. Nah, kalau ternyata nanti kita ikut Imam Syafi'i, illallah gitu, ternyata benar kata Allah nanti di akhirat Imam Syafi'i yang benar. Kita dapat dua pahala bersama Imam Syafi'i. Yang lain wayahna marinang sapahala ewang gitu. Tapi kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, lalu yang benar kata Allah nanti di akhirat, yang benar itu Imam Hambali, yang Allah, nah berarti Imam Hambali dengan seluruh pengikutnya marinang dua pahala, nah kita dapat satu pahala. Selesai, aman. Aman kita, insya Allah bakal ketemu di surga itu yang kekituan, curugna, gitu, itu bakal ketemu. Tapi gara-gara curug, lalu kemudian kita putus silaturahim, lalu sumpah-sumpahan itu tidak mau pergi ke masjid itu lagi, beda-beda curugna, beda orang memaldai ke masjid tadi beda pisan curugna, putuslah silaturahim. Saya khawatir bukan di surga ketemunya, memutuskan silaturahim itu dosa besar. Di hadapan Allah. Jangan-jangan nanti ketemunya di neraka itu, nauzubillah. Nah itu yang saya maksudkan tadi ya. Jadi kita coba pahamilah dulu sholat itu mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunnahnya, mana yang dimakruhkan kita melakukan sholat dalam sholat. Makruh itu kan sesuatu yang kalau kita lakukan sebaiknya kita tinggalkan. Gitu. Kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Kita lakukan nggak berdosa. Misalnya memejamkan mata waktu sholat makruh ya. Kalau ada orang memejamkan mata sudah dia sebaiknya tidak dipejamkan. Tapi kalau dipejamkan juga sah sholatnya itu. Dia dapat pahala kalau tidak dipejamkan mata itu. Pandangan kita ke tempat sujud itu sunnah. Jadi kalau ada orang melihat ke atas itu, sholatnya sah. Tetapi dia meninggalkan hal yang baik. Yang baik itu ya sunnah itu kita melihat ke tempat sujud. Jadi jangan gara-gara ada orang sholat melihat ke atas tenyunah dari salah lagi. Lalu ini ini yang bikin bibit-bibit perpecahan. Saya kira itu. Baik, baik Ustaz. Terima kasih. Berarti intinya yang harus ditekankan kita harus tahu Ustaz, mana sisi ibadah yang sunnah, mana sisi ibadah yang wajib. Ya, kalau menurut saya gini Pak, bagusnya Bapak dan Ibu sekalian itu memiliki buku ya, seperti buku fikih Begitu Ustaz ya. mazhab. Jadi ketika wajib kita untuk belajar lebih dalam lagi begitu Ustaz ya. Putus. Salah. Menurut Imam Syafi'i gimana, menurut Imam Malik gimana, dalilnya Imam Syafi'i itu apa, dalilnya Imam Hanafi apa, masing-masing itu. Lalu kita tinggal tinggal beritiba, mau itiba mengikuti yang mana. Saya ambil contoh gini, saya ambil contoh lagi, ini yang paling sering terjadi misalnya kan, apakah bersentuhan laki dan wanita itu membatalkan wudhu, sehingga kalau kita bersentuhan itu batal wudhu. Nah, ini terjadi lagi perbedaan. Kata Imam Syafi'i, ya asal bersentuhan, wudhu dasarnya, kalau Al-Quran yang mengatakan, aula mastumun nisa, yaitu ketika kamu menyentuh wanita. Jadi Imam Syafi'i melihat ya itu, ayatnya jelas mengatakan menyentuh. Gitu. Nah Imam Hanafi berpendapat, yang dimaksud menyentuh itu bukan patoel gitu. Masa gara-gara patoel gitu saja kemudian batal wudhu? Yang dimaksud lamastum di situ bahasa halus Al-Quran untuk mengatakan hubungan suami istri. Hubungan suami istri berarti ya yang dijadikan masalah itu. Jadi ya kalau hubungan suami istri batallah wudhu. Ini dua pendapat kan itu. Ada pendapat Imam Syafi'i lain muridnya yang membatalkan wudhu itu jika sentuhan itu membawa pengaruh. Nah, itu juga dipegang oleh Imam Hanafi. Jadi kalau bersentuhan tidak membawa pengaruh, ya itu batal. Gitu. Imam Maliki berpendapat lain. Yang membatalkan itu pengaruhnya, bukan sentuhannya. Jadi kalau ada seorang pria melihat wanita, tiba-tiba muncul gitu kan pengaruh dari melihat itu. Batal bodohnya walaupun tidak bersentuhan. Jadi
Jadilah pendapat seperti itu. Soalnya, nah, jadi kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat sekarang dalil-dalilnya. Mana dalilnya yang menurut keyakinan kita lebih kuat di dalam hal itu. Kalau kita yakin ini pendapat Imam Syafi'i lah yang benar misalnya, ya peganglah pendapat Imam Syafi'i. Jangan nanti ketika kita berpendapat Imam Syafi'i bahwa asal bersentuhan itu saja sudah batal, sementara nanti di Mekah kita pindah dulu ke Imam Hanafi. Karena waktu tawaf bersentuhan terus, bersentuhan, waduh, ya batal nih. Terus tayamum lah misalnya, baru jalan berapa meter sentuhan lagi. Ah, ya mah berat, ya mah nggak bisa ini dilaksanakan. Sudah saya selama di Mekah, ya, Hanafi lah saya. Nggak boleh. Kita kalau mengikuti itu harus dengan dalil dan yakin bahwa pendapat itu benar, konsekuen kita laksanakan. Ya, seperti itu. Enggak, kalau ada yang lain. Baik, izin Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz yang masuk ke saya bahwa mungkin tadi berhubungan dengan terkait dengan hadis bahwa perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Tadi Ustaz sudah jelaskan kenapa di zaman Nabi memang bukan karena perempuan itu tidak boleh ke masjid, tapi karena memang tidak boleh keluar rumah begitu saja. Nah, Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah Ustadz, terkait dengan sholat jama' dan qashar Ustadz. Apakah itu juga memiliki korelasi hukum sebab akibat yang sama? Mengingat bahwa sekarang itu banyak sekali media-media transportasi yang begitu bisa mempersingkat waktu perjalanan Ustadz. Apakah itu juga bisa mempengaruhi hukum sehingga sholat jama' dan qashar pun menjadi tidak dianjurkan terkait perjalanan yang sekarang lebih mudah, lebih cepat, dan juga tidak ada perang barangkali Ustaz begitu. Mohon penjelasan Ustaz. ya. Sekarang gini, sholat di jama, ada sholat yang di jama, ada sholat yang di kosor. Ya. Ada juga yang sholat di jama juga di kosor juga. Gitu ya. Nah, itu di jama atau di kosor atau di jama sekaligus di kosor itu namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Jadi Allah memberikan keringanan kepada kita umat Islam ini untuk supaya kita kalau kita diberi keringanan itu berarti kita dalam keadaan sulit. Jadi dalam keadaan tidak sulit, sholat itu harus pada waktunya. Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib juga pada waktunya, lalu isya pada waktunya, dan harus sempurna. Jadi zuhur, isya, asar, dan isya itu harus 4 rakaat. Tapi kalau dalam keadaan sulit, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Yang 4 boleh jadi 2. Kosor namanya kan. Zuhur dengan asar bisa digabung. Nah, itu jamaah. Apakah digabungnya di waktu zuhur? Boleh. Digabungnya zuhur asar di waktu asar? Silakan. Atau mau digabung antara maghrib dengan isya. Apakah di waktu maghrib isya ditarik berarti jamaah takdim gitu ya. Apakah nanti dilakukan pada waktu isya berarti maghribnya jadi jamaah takhir kan itu. Itu semuanya keringanan yang Allah berikan. Kenapa Allah berikan keringanan? Ada kesulitan dia. Nah, orang yang biasanya sulit itu dalam keadaan musafir. Ya kan gitu. Salah satunya itu dia dalam keadaan musafir. Atau situasi sedang perang tadi kan. Kalau perang mungkin kita nggak akan alami lah gitu. Situasi kita dalam keadaan musafir. Nah, kalau gitu musafir itu apa? Nah, lalu orang melihat pada hadis. Itu musafir itu karena kita menempuh perjalanan dengan jarak, misalnya kalau dihitung-hitung itu jaraknya itu di atas 80 kilo misalnya gitu kan. Nah itu. Nah, tapi Nabi juga pernah menyebut tidak sampai 80 kilo, hanya 5 kiloan lah seperti itu. Dan Nabi mau mengambil contoh kok. Waktu haji itu, Nabi berada di mana posisinya? Berada di Mekah. Kemudian beliau pergi ke Mina. Dari Mekah ke Mina itu hanya berapa kilo itu. Pendek sekali, berapa kilo itu. Itu sudah dijamah kok waktu di Arafah kan. Kita juga sama kan waktu di Arafah itu dijamah kosor itu zuhur dengan asar itu. Lalu selama kita mabit di Mina juga dijamah kosor kan itu. Padahal berapa jaraknya kita dari Mekah ke Mina kan pendek sekali itu. Nah, jadi berarti masalahnya kalau saya lebih cenderung keringanan itu bukan dilihat lagi dari jarak. Nanti kalau dilihat dari jarak lagi,
Bandung Jakarta eh, berapa kilo itu? Bandung Jakarta itu mungkin 180 kilo. Tapi kalau saya pakai pesawat kan cuma 22 menit itu. 20 menit ke saya di Jakarta. Malah malah saya ke Citarum, ke rumah Pak Azali dari Buah Batu, kadang-kadang sampai 40 menit saya sampai ke sana itu. Dari Bandung ke Jakarta saya cuma 22 menit itu dari Kusen ke Halim itu cuma 22 menit. Dari rumah saya di Buah Batu di Situsari ke rumah Dokter Azali di Citarum kadang-kadang lebih ke 40 menit. Kemudian ke macet tuh bisa sajam gitu. Nah, jadi yang mana musafir itu? Jadi yang namanya musafir itu ketika kita dalam keadaan sulit. Maka ketika kita dalam keadaan sulit dalam perjalanan itu, maka Allah mungkin memudahkan kita dengan memberikan jamaah, menjamah dan mengkosor. Jadi kalau saya pergi misalnya ke Lembang saja, dan saya dalam keadaan sulit itu, saya ada tujuan ke sana mau mencapai apa dan sebagainya. Dan saya menganggap saya sulit untuk melaksanakan sholat di masing-masing. Boleh dijamah, boleh dikosor. Jadi itu yang paling mudah kita memahami apa yang paling mudah kita simpulkan dari kata bahwa itu rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Yang namanya keringanan itu pasti kita dalam keadaan sulit. Kalau orang nggak susah, masa diringankan. Jadi kalau kita pergi ke Jakarta merasa nggak ada yang saya santai di Jakarta, langsung saya punya rumah lagi di Jakarta. Lalu saya cuma 22 menit sudah sampai Jakarta gitu kan. Saya sudah di Jakarta. Lalu saya biasa saja seperti di Bandung nggak ada masalah. Ngapain juga saya harus di jam kosong. Itu terserah ya itu. Namanya keringanan itu kita diberikan ketika kita dalam keadaan sulit. Lalu keringanan itu nggak mau diambil, itu hak kita juga kan itu. Saya nggak merasa susah, saya ingin melaksanakan ya silakan. Ini kalau Anda memang butuh keringanan, kata Rasulullah, ini saya ringankan. Gitu. Mau diambil atau tidak kan terserah kita. Gitu. Gitu. Seperti itu. Baik, kalau sudah jelas. Saya juga sering juga melihat Ustadz ketika mudik barangkali ya, kalau kita sering mudik keluarga, ada salah seorang keluarga yang selama mudik itu di rumah orang tua selalu sholatnya tuh jamaah kosor, Ustaz. Padahal tidak Iya, sedang dalam perjalanan. Baru setelah iya. kurang baru normal lagi itu bagaimana Ustaz? Jadi gini, jadi pengertian kata kenapa Imam Syafi'i membatasi 3 hari, gitu kan? Nah, ada nanti imam yang lain sampai 2 minggu, gitu kan? Batas. Jadi pada waktu orang musafir, memang betul dia pergi ke Jakarta, misalnya kan, pakai pesawat atau pakai kereta hanya kalau bus kan cepat itu pas 5 menit itu bus itu udah sampai gitu ya, udah sampai di Jakarta. Nah, kenapa? Tapi kan dia pergi ke Jakarta itu bukan tempat dia tinggal dia pergi ke Jakarta memang karena ada tujuan. Ada misalnya atau kalau mau tinggal di hotel atau tidak. Lalu kemudian makan nanti di mana. Nah ini orang yang dalam keadaan sulit itu. Jadi orang kenapa musafir itu diringankan itu karena itu. Jadi kalau sudah lebih dari 3 hari kata Imam Syafi'i pasti dia sudah mapan. Tempat tinggal sudah ada, makan sudah tahu di mana gitu kan. Terus pergi ke kantor ke tempat yang dia mau tuju sudah tahu jalannya sehingga dia tidak mengalami kalau di awal-awal di hari pertama mungkin masih bingung nyari tempat tinggal, tempat makan disitulah diringankan itu sehingga kata Imam Syafi'i maka dia boleh diringankan sampai 3 hari gitu. itu itu sebenarnya pendefinisian peringanan itu diringankan atau tidak. Jadi intinya rukhsah itu keringanan. Keringanan itu diberikan kepada mereka yang mungkin akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan uh, apa perintah sholat itu sesuai dengan waktu dan jumlah rakaatnya. Jadi kalau kembali pada kita saja sekarang ini, kita dalam kesulitan apa enggak? Dalam kesulitan ya silakan kita jamak. Kan jamak itu nggak perlu harus selalu musafir. Sekarang dokter ini kebetulan saya sedang bicara di depan para dokter ini. Dokter mau operasi kan nggak musafir itu.
Sekarang dokter mau lakukan operasi. Operasi dilaksanakan kemungkinannya itu misalnya jam setengah tiga. Sangat mungkin selesai itu menjelang maghrib atau malah lewat misalnya itu. Nah sudah dijamak saja, jamak zuhur dengan asar. Jadi jamak itu tidak selalu harus dalam keadaan musafir. Rasulullah pernah menjamak sholat dalam keadaan hujan. Rasulullah membolehkan juga kita menjamak dalam keadaan kita sedang sakit. Pasien beritahu oleh dokter, sudah kamu harus istirahat. Loh, tapi saya kan nanti harus bangun untuk ini. Kamu itu butuh istirahat. Sekarang sholat saja zuhur dengan asar gabung, tidurlah gitu. Nanti bangun isya nggak apa-apa. Tinggal maghribnya dijamak dengan isya. Demi kesehatan kamu. Atau kasih obat tidur misalnya sehingga dia tidur gitu. Demi kesehatannya. Nggak ada masalah. Dia masih punya peluang itu untuk menjamak itu. Jadi begitulah luar biasa Islam memberikan keringanan. Artinya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi Allah berikan kemudahan-kemudahan itu. Jadi dokter yang mau operasi bisa menjamak sholat. Pasien yang sedang sakit membutuhkan tidur, lagi diberi obat tidur supaya dia bisa istirahat, bisa menjamak gitu kan. Yang nggak bisa dijamak itu asar dengan maghrib, itu nggak bisa itu. Atau isya dengan subuh itu nggak bisa. Jadi selama pasangannya zuhur dengan asar, nah, maghrib dengan isya, jadi bisa saja si pasien tidur di waktu zuhur, bangun-bangun di waktu isya, nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya di mana. Ya waktu dia di zuhur, dia jamak asarnya. Lalu kan dia sudah selesai kan asar itu. Nanti dia bangun waktu isya, nggak ada masalah. Maghribnya gimana? Ya kan nanti di jamaah akhir. Nah itu jadi jangan jangan segan juga di rumah sakit Bapak berikan obat tidur sehingga dia jadi tidur itu pasien karena memang membutuhkan untuk kesehatan dia. Dia bisa menjamak seperti itulah. Baik, Ustaz. Terima kasih. Mohon izin Ustaz membacakan pertanyaan berikutnya. Sebagai para jamaah, mohon izin saya akan membacakan pertanyaan yang berkorelasi dengan tema ya. Ini pertanyaan dari Ibu Rini Febrianti. Ini pertanyaannya implementatif sekali. Assalamualaikum Ustadz. Apakah perempuan yang menggunakan celana panjang yang longgar dan bajunya panjang, lalu berkerudung dan menutupi dada, masih tetap dianggap berpakaian seperti laki-laki, ataukah diperbolehkan Ustadz? Ya, tinggal kita lihat itu pakaian yang biasa dipakai laki-laki atau tidak. Dan itu, jadi kan eh, hadisnya itu jangan sampai wanita menyerupai wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita. Nah sekarang tinggal tinggal budaya kita itu yang pakaian wanita itu seperti apa gitu. Karena pakaian wanita itu sendiri kan gitu, dia wanita itu harus menutup aurat kan itu ya. Lalu persyaratannya dalam menutup aurat itu tidak terlampau sempit sehingga tidak membentuk tubuh dia itu ditutup aurat tapi bentuk tubuhnya wah ya ya ya, ya seperti tidak ditutup lah gitu misalnya itu. Lalu kemudian tidak tipis, tidak transparan. Nah itu persyaratan menutup auratnya. Soal bentuk kan terserah saja, ikuti saja bentuknya sekarang. Mau gimana bentuknya, mau pakai rok, mau pakai apa, daster, mau pakai apa, silakan saja. Yang penting terpenuhi persyaratan itu. Lalu tidak menyerupai laki-laki kan itu. Tidak menyerupai laki-laki itu gimana? Nah laki-laki pakaiannya seperti apa budaya pada kita itu. Nah sama sekarang begini. Wanita, para pria di Arab memakai gamis. Kalau kita perhatikan, kadang-kadang gamis laki-laki di Arab itu hampir seperti baju wanita kan itu. Kan seperti itu. Apa kita katakan itu orang-orang Arab di Mekah, di Madinah itu menyerupai wanita. Budaya mereka sudah seperti itu dari awal. Dan kita tidak pernah mengatakan, "Oh, kok kayak wanita?" Enggak. Ya hampir seperti kayak wanita juga kan. Wanita pakai baju seperti itu. Nah itu ya. Jadi, jadi menurut saya selama yang dipakai oleh si wanita itu misalnya dalam bentuk celana sudah gombrang lah celananya. Lalu tadi lah digambarkan seperti tadi. Ya, saya kira sudah cukup cukup menutup aurat dan tidak seperti
laki-laki, karena laki-laki nggak ada yang pakaiannya seperti itu kan. Jadi Berarti kalau penyertaan ya, berarti kalau jika laki perempuan yang menggunakan celana jeans, Ustaz, itu kan ya jeans yang biasa itu nggak boleh, Ustaz, sebetulnya. jin jin yang biasa gimana? Celana jeans yang pada umumnya itu, Ustaz, yang tidak longgar, artinya itu kan membuat lekuk-lekuk sedemikian Ah rupa, iya, Ustaz. nggak usah jin lah, pokoknya celana apa saja gitu. Hmm. Bagi wanita itu, kalau laki-laki dia auratnya itu memang masalahnya kenapa? Si laki-laki itu bentuk-bentuk badannya itu nggak menarik, Pak. Jadi kalau mohon maaf ini kepada laki-laki, saya juga kan laki-laki. Jadi kalau pakai celana rada-rada sempit-sempit, ada terpengaruh ke awet teh. Juga awet teh ningali itu jadi ente. Tapi kalau laki-laki silahkan tanya saja pada bapak-bapak itu. Kalau lihat bentuk itu kan Pak, udah beda gitu Pak. Beda itu wanita itu. Maka si syarat untuk si wanita itu dia ya jangan jangan sempit, jangan lekuk-lekuk tubuhnya jangan terbentuk gitu lewat lewat pakaian yang dia pakai gitu. Ada orang pakai misalnya pakai jilbab gitu, tapi bagian maaf bagian tertentunya itu sempit gitu kan, sehingga wah malah malah lebih ini lagi gitu kan itu. Jadi disinilah kita yang penting tadi persyaratannya itu menutup seluruh aurat gitu kan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Tidak terlampau sempit, jadi longgar gitu kan, sehingga tidak membuat lekukan-lekukan tubuhnya itu nampak sekali menonjol dan tidak transparan. Silakan kalau bentuknya seperti apa saja, mau bentuknya kayak karung misalnya, asup karung tinggal di talian gitu, silakan. Terus ada yang dalam ini apa namanya tutup kepala nih, jilbabnya itu ya, ada yang muter-muter juga tandukan gitu, silahkan itu. Itu bermodal-modal silahkan saja itu ya. Gak ada masalah itu, asal jangan berlebihan karena nanti ada masalah lagi ketika berlebihan. Jadi kita melihatnya itu ya jangan gara-gara pakaian itu, banyak sekarang ada orang berpakaian gamis gitu. Ya kalau mau berpakaian gamis silahkan aja. Tapi kalau kemudian pakaian gamis itu sunnah Rasul, nah, keliru lagi. Itu bukan sunnah hukum. Lalu yang katanya pakai jas itu pakai jas dasi itu tidak sunnah Rasul, itu mengikuti sunnah orang kafir gitu. Orang kafir yang biasa itu, itu keliru sekali kan itu. Dalam pakaian itu kita bebas mau berpakaian bentuk apapun juga, yang penting menutup auratnya. Bentuknya silahkan aja. Pakai kopiah silakan, mau pakai jaket topi haji mangga gitu kan, temakai tenan gitu, rek dipakai dua nana mangga itu, nggak ada masalah itu. Jadi jangan hal-hal yang semacam itu yang dibesar-besarkan itu lalu kita jadi kembali pada pada pertanyaan tadi, saya yakin apa yang tadi digambarkan dalam pertanyaan itu sudah memenuhi syarat untuk seorang wanita menutup aurat dan tidak dalam bentuk laki-laki. Laki-laki nggak pernah berpakaian seperti itu gitu. Yang nggak boleh itu seperti misalnya menyerupai itu. Wanita itu sudah di mata kita, budaya kita adalah wanita itu tidak pakai anting. Nah ini pakai anting, itu sudah menyerupai wanita gitu. Atau misalnya pakai kalung, itu sudah menyerupai wanita. Pakai gelang, itu kan ciri-ciri wanita itu seperti itu. Itu ya. Atau wanita seperti laki-laki, terus rambut digundulan itu, itu dipendekin. Ya, ya. Nah itu yang menyerupai seperti itu. Baik, Ya. syukur Ustaz. Ini saya membacakan pertanyaan lagi dari Ibu Dokter Sri. Ini, maaf, Ibu Nurbaiti Nazarudin ini. Ini pertanyaannya sering ditanyakan dan sering terjadi, tapi sepertinya perlu dipertajam dengan pandangan dari Ustadz ini. Assalamualaikum Ustadz, apakah perempuan bersalaman dengan lawan jenis dalam rangka silaturahmi dilarang atau diperbolehkan Ustadz? Ya ini juga jadi banyak perdebatan itu ya soal bersentuhan apa apa laki dan wanita itu. Yang ada yang dipastikan tadi perdebatan ketika bersentuhan itu apakah membatalkan wudhu atau tidak gitu.
Nah, sekarang bersentuhan untuk bersalaman gitu ya. Nah, ini kalau sentuhan itu bisa mengundang masalah gitu. Ya, tentu kita akan membatasi karena tidak ingin masuk ke dalam satu masalah. Ya, masalahnya tadi sengaja kita bersentuhan itu untuk memperoleh apa kepuasan hawa nafsu misalnya gitu. Nah, kalau bersentuhan hanya untuk silaturahim, ya sebenarnya apa perlunya juga kita harus bersentuhan kan bisa dengan salaman jarak jauh seperti itu gitu ya. Karena katakanlah kita khawatir apa sentuhan itu akan mengundang masalah. Kan selalu yang diinikan oleh Islam itu apa wala taqrabuz zina bahasanya itu ya. Jangan dekati zina. Jadi bukan jangan berzina atau diharamkan kamu berzina, jangan dekati zina. Nah, kenapa tidak dibahasakan dengan jangan berzina? Ah, diharamkan kamu berzina. Kalau diharamkan kamu berzina, berarti yang terlarang itu hanya berzina. Tapi kalau jangan dekati, maka segala sesuatu yang bisa mengarah kepada terjadinya zina itu harus dihindari. Gitu. Nggak boleh, itu haram. Gitu ya. Nah, tinggal masalahnya itu tadi. Apakah salaman itu akan bisa membawa kepada mendekati zina? Nah, itu yang haram. Itu. Nah, kalau bisa sampai mendekati, itu, maka kita kena haram karena sudah mulai mendekati. Maka sebagian ulama mengatakan ya hindarilah itu. Karena sangat mungkin berawal dari salaman itu, kemudian timbul keinginan ini, akhirnya terjadilah perzinahan. Gitu. Jadi segala yang bisa membawa kepada perzinahan itu, ya, termasuk saling duduk berduaan. Nah itu alat takrobozina lagi, berduaan lagi, duduk berduaan, saling bertatapan, walaupun tidak bersentuhan, terus bertatapan, atau memperlihatkan sebagian aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Nah itu kan semuanya untuk mendekati berzina. Jadi menurut keyakinan saya, sebaiknya memang dihindari. Karena khawatir itu akan menjadi jalan untuk terjadinya perzinahan yang diharapkan. Baik, begitu Ibu Nurbaiti. Izin membacakan pertanyaan dari Ibu Dr. Sri Suryanti. Ini implementatif, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang sujudnya tidak bisa mengenai sajadah? Karena memang tidak bisa. Jadi sholatnya hanya mampu duduk di kursi, Ustaz. Ya itu tadi dalam Islam itu eh, tidak pernah Allah membebani seseorang di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sekarang kita sholat misalnya di pesawat, sholat di bus, sholat di mobil, sholat di kereta. Kan nggak pernah juga kita sujud. Padahal sehari kalau tidak di bus kita bisa sujud. Tapi begitu di bus rekumah sujud. Ya itu. Jadi kan kita sholat tidak. Misalnya dalam keadaan duduk begini di pesawat kita. Allah Akbar. Sami Allah. Sujudnya paling sekedar itu kan. Itu sudah sujud. Itu dalam keadaan tidak normal karena kita tidak memungkinkan untuk sujud. Tidak memungkinkan karena situasinya. Situasi dan tempat kita berada pada waktu itu tidak memungkinkan kita untuk sujud sampai ke tempat sujud. Nah, samalah halnya dengan apalagi orang yang memang secara fisik nggak memungkinkan dia untuk bisa sujud. Jadi nggak usah sujud. Jadi digambarkan saja kemampuan di sujudnya sampai kemana gitu. Waktu dia duduk gitu. Ya, sampai dia mampunya itu. Jangankan sujud seperti itu. Orang bisa sholat dalam keadaan berbaring. Loh. Dalam keadaan berbaring dia bisa sholat gitu. Berbaring gitu di tempat tidur. Kan dia bisa sholat. Ruku ente, sujud ente. Gitu. Ruku saja tidak. Sujud saja tidak. Dia berbaring saja selamanya gitu. Sehingga gerakan ruku dan sujudnya itu ya dia bayangkan saja di dalam pikirannya gitu. Oh saya sekarang sedang ruku. Allah Akbar. Saya bangkit dari ruku. Dibayangkan aja dalam bayangan dia. Sekarang saya sedang sujud. Padahal dia terus saja dalam keadaan berbaring. Memang dia sedang sakit. Ya boleh itu sah salatnya.
Jadi peganglah prinsip ini bahwa aturannya seperti ini. Ketika aturan itu tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sesungguhnya, maka di situ ada keringanan. Allah pegang lagi aturan. Allah tidak pernah membebani orang di luar kemampuannya. Aturannya harus berdiri. Kalau dia tidak berdiri, padahal dia mampu berdiri dalam sholat, sholatnya tidak sah. Untuk sholat fardu ya, kalau sholat sunnah lah ya. Nah sekarang dia tidak mampu berdiri, ya duduk. Sudah sambil duduk saja. Maka gugurlah kewajiban berdiri itu, karena dia tidak mampu. Lo duduk juga nggak mampu. Ya sudah berbaring. Berbaring tidak mampu, gitu kan. Karena punggungnya sakit misalnya. Ya sudah terlungkup. Sholatnya sambil terlungkup. Terlungkup juga tidak bisa sambil miring. Miring juga nggak bisa, kata dokter. Ya sudah ngagulantung atau di naon. Pokoknya dia lakukan yang bisa dia lakukan. Nggak bisa membaca seluruh bacaan sholat. Gitu. Maka karena nggak tahu situasinya apa gitu. Atau mungkin kata dokter nggak boleh dia terlalu banyak baca gitu. Ya sudah baca kata 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 Imam Syafi'i, coba baca saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Anggap satu rakaat. Kalau sampai sudah seperti itu kondisinya. Jadi selalu Allah memberi jalan untuk dia tetap melaksanakan dalam batas kemampuan yang bisa dia lakukan. Jadi kalau ibu misalnya sholat sambil duduk, nggak bisa sujud sampai ke tempat sujud, ya tidak apa-apa kalau tidak bisa. Tapi kalau bisa ya lakukan, harus kita lakukan. Kalau kita mampu harus kita lakukan. Misalnya kita sholat sambil duduk, tapi waktu sujud kita bisa turun sujud, misalnya gitu. Ya, kalau bisa lakukan, harus. Tapi kalau nggak bisa atau misalnya berbahaya bagi kondisi fisik kita gitu. Kalau kita paksakan, jangan lakukan. Ya, cukup dengan yang bisa kita lakukan. Ya, Baik, baik. Terima kasih Ustaz Syukran jazakallahu khairan. Begitu ya para jamaah sekalian. Jadi kita semoga dapat menyimpulkan bahwa kita tidak perlu khawatir terkait dengan amal-amal yang ada di area ibadah sunnah ya. Selama itu ada perbedaan, insya Allah itu apa namanya benar, maka nilainya akan dua. Dan jika pun itu tidak benar, maka itu nilai satu. Tapi insya Allah amal kita terima dan kita akan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita saling kultuskan bahwa yang salah dari ibadah sunnah itu masuk neraka begitu, begitu saja. Dan di satu ya, sisi juga terus kita mempelajari agama Islam, jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu yang ada pada diri kita. Terus kita hadiri majelis-majelis ilmu untuk meningkatkan ilmu kita, wawasan kita, terutama dalam agama Islam, karena tidak akan bisa lepas kita menjalani kehidupan ini dalam apa namanya ranah fikih. Banyak sekali yang harus kita pelajari dan juga dalam keluarga tentunya seandainya anak kita bertanya juga tentu kita sebagai orang tua harus bisa menjawab dan harus bisa menjadi guru bagi anak-anak kita tentunya. ya, Dan juga ya, gimana Ustaz? dan tadi saya sarankan kalau kalau memungkinkan kita memiliki tadi buku bagi yang belum punya ya, buku fikih mazhab 4. Ah, fikih mazhabul arba'ah, fikih mazhab 4. Nah, sebaiknya kita memiliki dan kita baca itu. Sehingga kita tahu persis itu perbedaan-perbedaan. Kenapa mereka harus berbeda antara Imam Syafi'i dengan Hanafi, Hambali, Maliki. Kita ambil. Nah, itu yang bagus. Itu yang benar. Itu namanya bukan taklid, ittiba. Jadi kita mengikuti pendapat salah satu mazhab karena kita yakin dalilnya lebih kuat dibanding mazhab yang menurut keyakinan kita. Nah, itu yang benar, yang sangat bagus. Ittiba namanya bukan taklid. Jadi jangan takut pokoknya mah kumaha Imam Syafi'i lah gitu saya mau mazhab Syafi'i. Nah itu yang nggak bagus itu taklid itu ya taklid buta. Nah gimana kalau sekarang saya mempelajari mazhab yang empat di buku mazhab empat.
Lalu ketika ada masalah ini, saya cenderung pada Imam Syafi'i. Dalilnya saya yakin lebih kuat. Tapi di masalah yang lain, saya yakin Hanafi yang kuat ini. Gimana nih saya berdua mazhab ini? Mazhab Syafi'i juga, mazhab ini. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan kalau empat mazhab juga nggak ada masalah. Namanya dalam fikih itu disebut talfik. Jadi dia tidak bermazhab pada satu. Dalam masalah ini dia bermazhab Syafi'i, masalah itu dia bermazhab Hambali. Karena keyakinan tadi bahwa dalam masalah ini, mazhab Hambali yakin dalilnya lebih kuat dibanding yang lain. Dia harus jalankan itu. Jangan gara-gara Imam Syafi'i lalu dia ikut saja Imam Syafi'i padahal dia yakin ini lebih kuat. Yang tidak boleh itu kita mencari yang mudah-mudah dari empat mazhab itu. Nah, saja nggak boleh. Ini gimana kamu mazhab Syafi'i atau Hambali dalam masalah ini? Anu enteng kemana? Dalam masalah itu anu enteng Maliki atas saya Maliki lah. Jadi nggak boleh itu. Jadi kita harus mengikuti berdasarkan keyakinan kita bahwa dalil dari mazhab Maliki saya yakin ya, kuat menurut keyakinan saya dibanding mazhab saya ikut mazhab Maliki dalam hal ini. Itu yang baik. Baik, Misalkan punya buku itu dan dibaca gitu. Nanti kalau seandainya ada masalah baru kita ini kan. Insya Allah nggak akan ada masalah kalau kita sudah lihat itu, kita sudah tahu dalil-dalilnya. Ya. baik. Terima kasih Ustadz seperti saya. Berikut juga ada berita duka nih dari Pak Dr. Heri Yuda Utama. Kita ingat pada minggu yang lalu beliau memohon doa bersama terkait ibunda beliau yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sadikin. Namun ternyata takdir Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai beliau dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibunda Bapak Dr. Heri sudah dijemput Allah Subhanahu Wa Taala sudah meninggal dan mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah yang telah mendoakan dan juga ikut bertajiah dan ikut terlibat dalam kepengurusan jenazah almarhum dan juga kita sama-sama doakan semoga almarhumah diterima iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kelak nanti kita dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup kegiatan malam ini mohon izin Ustaz untuk memimpin doa untuk kita semua dan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina kita tidak boleh lupakan dan juga untuk almarhumah dari Bapak Dokter Heri Yuda Utama. Enggak, Ustaz. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Alhamdulillah. ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انقذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين من اليهود الغاصبين ومن الصليبيين الحاقدين ومن سائر أعداء الإسلام والمسلمين Amin. Ya Allah. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسدد شملهم وفرق جمعهم اللهم إنا عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وحد الصفوف المسلمين وثبت أقدامهم وأنزل السكينة في قلوبهم اللهم اجمع قلوب المسلمين في كل مكان يا سامع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا Amin. Ya عزيز يا Allah. غفار يا رب العالمين اللهم أن هذه الدعاء ومنك الإجابة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على Alhamdulillah. المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan juga doanya untuk kita semua. Kita telah bertiba pada penghujung kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin terlewat tidak sempat kami bacakan. Jika ada waktu di lain kesempatan, insya Allah akan kita bahas kembali. Dan semoga Allah berikan kesehatan bagi kita semua. Allah berikan kepada kita ketenangan, kepahaman atas ilmu yang senantiasa kita jemput ya melalui kegiatan majelis seperti ini. Dan juga semoga mampu kita konversi menjadi amal soleh yang akan meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf juga atas segala kekurangan pada para jemaah sekalian. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang dengan tema dan yang berbeda.
Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.